Tapi Kisi-kisi. itu ya anugerah ya. Anugerah dari Allah. Nah, kalian juga kan anugerah dari Allah. Iya. Kan setelah apa namanya masa-masa kecil kalian gimana itu setelah masa-masa kecil? Sebenarnya masa-masa kecil kita ya mau nggak mau ya kan namanya orang, tapi sebenarnya dulu juga sering dipisah sih. Saya dulu karena gantian kan ibu saya dulu sama ibu saya. Karena setelah 7 bulan atau berapa bulan adik saya lahiran lagi. Iya, Wardah itu. Walaupun bedanya sebenarnya 2 tahun sih bedanya. Cuma mau nggak mau kan ketika dia hamil kan harus sudah disapi dan yang lainnya. Jadi makanya ketika di masa-masa kecil kita ya sering dipisah sebenarnya. Saya dititipin kadang sama nenek saya. Terus Husen ya diasuh sama ibu saya, atau sebaliknya ya lah, seminggu sekali atau 3 hari sekali. Oplosan. Sama bibi juga pernah. Bibi gitu. Tapi emang dari dulu juga sebenarnya kita lebih banyak dulu ya. Kalau dulu kan emang sering karena identiknya bareng, lebih seringnya itu berbeda pendapat. Makanya kalau kecil tuh dulu sering berantem. Kalau berantem sangat sering itu berantem tuh bisa hampir ya pukul-pukulan. Sampai malam juga kadang orang tua nggak tahu, tiba-tiba paginya udah jontor, udah apalah. Nah, tapi kalau sekarang juga tetap masih berantem. Tapi sekarang berantemnya bukan fisik. Apa tuh? Pemikiran. Tentu pemikiran tapi sudah harus Riyadhah ya. Riyadhah. Iya, Riyadhah. Karena mau nggak mau pasti karena kan udah berapa tahun kita bareng, hampir 25 tahun lah kita bareng dari kecil. Kalian udah 25 tahun. Ya kurang lebih lah. Oh, 19 ya? 19 tahun. 22. Hampir. 25 dekat nih, 25 kan. Kelihatan enggak? Kelihatan. Siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda? Kalau saya rambut aja masih irit. Ampun. Masih irit saya rambut. Tapi bewok nggak bisa bohong. Nah, selepas itu sering berantem. Sangat sering. Kita tuh sangat sering berantem pokoknya. Sampai detik ini sih sebenarnya masih sering silih pendapat. Hal-hal yang sifatnya dasar aja, yang paling fundamental aja kita berantem. Sangat. Kayak rebutan baju. Itu dasar udah. Ini fundamental banget, dasar banget. Kayak baju misalkan, atau misalkan kayak rebutan bola. Kalau rebutan cewek pernah tuh? Enggak, kalau itu belum pernah dan tidak akan pernah Anti. sepertinya. Kalau hal yang karena hal yang sifat-sifatnya cinta itu enggak lah. Mungkin Kalau dasar-dasar beda aja lah. tipe ya, beda Kayak tipe. beda pendapat misalnya. Beda tipe. Sekarang saya pengen ya beda pendapat lah. Selalu itu pasti. Pasti kita tuh selalu dialog ya argumentatif lah. Pasti sesekali ya kita yang ngalah, sekali Hasan yang ngalah gitu aja. Harus saling memahami. Kalau keluarga saya itu nggak ini juga, nggak apa namanya? Akram. Nggak, maksudnya kan kalian kembar ya, kembar otomatis kan biasanya harus kemana-mana bareng mungkin gitu. Betul. Iya kan? Iya, betul. Apa bikin bisnis bareng gitu. Betul. Nah kalau Itu bukan kecelakaan alam. kecelakaan Dilalanya tuh rezekinya bareng-bareng gitu loh. Alhamdulillah. Dilalanya tuh. Ya terus. Nah keluarga saya ini juga nggak begitu apa ya, bukan identik seperti kalian ya, tapi alhamdulillah punya perikatan yang bagus lah. Ya bikin bisnis bareng, bikin usaha bareng. Akur ya. Iya, akur banget. Ya basically ngomongin cewek, curhat apa dan segala macam bareng gitu. Iya. Padahal banyak nih kalian cowok ya? Cowok biasanya kan punya apa ya, egosentris masing-masing. Betul, cowok tuh. Tapi kakak curhat ke adik curhat ke kakak. Semua kayak gitu. Ya ini kita ngobrolin keluarga. Iya, kan? betul. Iya, bagus. Ya artinya cuman memang di sisi lain saya sangat khawatir banget kalau misalkan masalah keluarga itu. Ada banyak pelajaran yang punya pelajaran hidup pribadi ya. Ya ini untuk pelajaran diri dan kita semua lah yang di sini. Betul. Keluarga yang begitu harmonis itu terkadang ujiannya itu satu. Dan hal ini kenapa Allah sebutkan di Al-Quran. Subhanallah, Ustaz Ridwan. Nah, tapi yang habis jadi khutbah di Idul Fitri. Pas saya lihat tadi, sejak kapan jadi khutbah Idul Fitri? Alhamdulillah ya Allah. Hati merasa tenang, adem. Saya sebenarnya gini kan, perjalanan hidup saya itu dari pesantren, teman-teman tahu sendiri kan. Iya. Saya sering jadi
pusat perhatian. Yes. Iya. Center of attention. Wah, pusat perhatian gitu kan. Baik itu anak putra atau putri kan. Sombongnya gitu kan. Karena dulu PD-nya nggak ketulungan udah. Nggak ada lagi orang yang pede, antum dong udah. Soalnya kalau misalkan nggak pede, mau apa yang saya jual? Hafalan saya hancur. Kamu sorot juga saya hancur kan. Nah, udahlah pede aja. Kalau dulu kan memang diajarkan di pesantren, saya jadi khotim. Iya. Sampai ikut Kultum lah ya, kultum, udah biasa lah. Jadi ikut Khutbah Jumat, lomba. Pidato, iya. kan diusul khotimah. Iya benar. Jabar dan DKI kan dua provinsi kan. Gagah. Pengalaman. Gagah. Memang dulunya saya dicetak di pesantren itu jadi khotim. Cuman di kuliah saya jadi orator. Wah, kan intinya sama-sama public speaking, Iya, public speaker. Tapi dengan cara penyampaian yang Penyampaian berbeda. berbeda. Kalau di sana menganjurkan, kalau di sini mencaci. Kalau di kampus itu mencaci kan Betul, jadi betul. orator. Kalau nggak mencaci, Ya nggak sih, didengar. iya betul. Nggak didengar. Dan masanya nggak Tapi memang Orator plus provokator. Balance. Balance lah. Hidupnya balance. Ya, makanya mungkin sekarang Allah menakdirkan saya untuk kembali. Gimana ya? Betul. Sejauh-jauhnya kita tersesat, pada kebenaran kita kembali. Iya, Subhanallah. betul. Takbir. Saya ngobrol sampai mana tadi? Ya. Tuh keluar apa tentang perbedaan. Orang tua. Perbedaan. Nah, iya. Jadi lupa. Lupa, ya. Di Al-Quran memang disebutkan hal ini. Kenapa Allah mewanti-wanti? Nah, memang secara hukum ada yang ini khilafiyah ya. Ada yang bicara harus ngikut apa yang ditentukan Al-Quran Ya. tentang hukum waris. Ya kan? Betul. Nah poinnya di sini. Betul. Ada yang liman sa'a gitu. Liman sa'a itu apa? Yang hendak. Siapa yang mau aja Aja. anjuran, itu sebatas anjuran kan itu khilafiyah. Iya, betul. Terserah. Cuman memang hal inilah yang jadi acuan ya, perlu umat Islam lah, kita semua, saya pribadi juga, jangan sampai hal ini, hal yang bersifat duniawiyah gitu, menghancurkan hal yang ukhrawiyah. Subhanallah. Adem lama-lama. Makanya kalian harus Sambil istighfar kita, istighfar. harus diskusi sama saya. Kenapa? Karena persaudaraan itu ukhrawiyah. Jangankan kita yang dilahirkan dari rahim yang sama, gitu. Yang berbeda saja, sesama muslim ataupun atas dasar kemanusiaan kita adalah saudara. Betul, sangat betul. Nah, dengan itulah gitu, kita perlu berhati-hati lah, berhati-hati persaudaraan kita, kekeluargaan kita, jangan sampai hal yang seperti itu tentang harta waris. Iya. Beberapa hal itu ya, beberapa kejadian ini empiris ya. Ini empiris banget gitu yang saya rasakan, dan banyak cerita dari orang-orang sekitar saya, hal inilah gitu yang merusak persaudaraan. Betul. Nah, bisa jadi mungkin karena dari kecil kalian sering berantem, nanti gede kalian rebutan hak waris lagi. Itu yang benar emang saya wanti-wanti juga sih, tapi ya alhamdulillah. Sebenarnya kayak kalau kita bicara masalah teori konflik, sebenarnya teori konflik itu kan bukan hanya dampaknya itu bukan hanya orang-orang luas ya, maksudnya kayak kita berteman atau orang jauh, apalagi kan kita yang berkeluarga aja, yang sebenarnya kita dari awal itu kita bareng selalu berbeda pendapat gitu. Makanya lingkungan kita yang menentukan itu makanya banyak kan kejadian-kejadian sebenarnya jangankan dengan orang yang lain yang berpendapat, keluarga aja kan kadang bunuh-bunuhan, kakak adik. Makanya itu yang kita wanti-wanti, kalau misalnya ada apapun di keluarga itu dialog. Bukan monolog, apalagi bukan otoriter. Itu yang selalu diajarkan sama ibu bapak. Gitu. Selalu mengedepankan, mengutamakan sistem dialog di keluarga. Apapun diobrolin, apapun sepait-paitnya pun diobrolin gitu loh. Nah, kenapa saya bikin YouTube ya? Sama saya diskusi. Salah satu landasan berpikir saya bukan untuk bukan untuk sebatas gitulah kayak orang-orang dan segala macam, ikut tren dan segala macam. Sebenarnya
tamasya diskusi itu saya buat untuk reminder. Iya, benar-benar. Salah satunya reminder. Mengingat. Reminder ini saya saya simpan gitu, saya dokumentasikan agar satu waktu Betul. saat saya tidak seperti itu gitu, saat saya mengobrolkan sesuatu ataupun melakukan sesuatu ternyata berbeda apa yang saya katakan. Betul. Reminder lah gitu, apalagi tentang hal sentral kayak gitu. Iya, benar-benar. Nah ini juga jadi reminder kita kan. Ini juga kan menjadi media perekat bukan peretak gitu kan. Jadi Nah, adanya betul. menjadi intermediary aktor juga kan. Betul. Jembatan di dua orang yang berselisih barangkali. Tapi kita tidak berselisih. Pokoknya ini adalah hakim. Tamasya diskusi itu adalah peradilan. Seolah-olah kita sedang diadili ya. Iya, gitu. Nuansa provokasi masih aja. Soalnya kan kalau memang misalkan di sana Ini kita di set akur atau di set berantem nih? saya di set natural aja. Anjing ini settingan ada di settingan. Enggak ada. Kunci motor sama megang. Pulang sendiri nanti. Gitu. Nah, kemudian biasanya kan harus kompak, harus kompak. Nah ini yang perlu reminder bagi teman-teman semua ya. Ya ada sih emang mungkin orang-orang di luar sana yang melihat kita, misalnya orang yang dekat gitu, kita kan sebar, wah enak nih deket, wah lucu aja. Emang iya sih sebenarnya dari kecil. Cuma lebih banyak selisih paham. Kita tuh lebih, ya itu saya bilang tadi. Ya kadang tuh ada aja hal-hal yang dasar yang mudah selisih paham. Apalagi yang kembarnya cowok. Sama-sama egosentris mungkin masih tinggi karena ya itu barang-barang itu sih. Beda kalau misalnya emang kita udah dipisahkan agak jauh kan, mungkin masih bisa toleransi, tapi karena kita tuh bareng ya mencoba untuk berkompromi tiap menit, bukan hanya tiap hari tapi tiap menit untuk mencoba dialog dengan sebaik-baiknya dialog. Dan kita pun ketika misalnya dalam suatu tempat gitu jarang sebenarnya kita bareng itu. Makanya di perkuliahan saya tuh jarang main ke belakang dan Husein juga jarang main ke depan. Karena kita punya porsi, kita jarang kelihatan, makanya orang-orang lihatnya kita satu-satu, kita tahunya satu-satu. Ketemu. Kita tuh jarang bareng, kecuali ada agenda-agenda yang mempersatukan kita aja. Di kosan aja. Jarang kecuali hal-hal yang sifatnya libur atau Tidur, itu sisanya dia punya kegiatan